2024 kalau makro, kita ngomongin makro ya, ini tentunya ini ramai dengan ekspektasi interest rate cut. Katanya semester 1, semester 2 higher for longer udah mulai akan cool down. Pertanyaan dari aku tentunya pertama itu kira-kira gimana dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Dan ada juga nih beberapa paslon, nanti mungkin Mas Iqbal bisa nimelin ya, yang targetnya tuh 6-7%. Nah mungkin nggak? Oke, kita ke suku bunga dulu ya. Suku bunga dulu untuk tahun depan BI rate itu emang banyak akan dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Gitu. Oke, tetap ya. Jadi keputusan The Fed itu akan menjadi pertimbangan. Walaupun Gubernur Bank Indonesia sering kali bilang kalau kita nggak mengikuti Amerika gitu, tapi Amerika tetap akan jadi pertimbangan utama gitu. Belajar dari tahun ini atau tahun sebelumnya kita cukup tahu ya kalau BI rasanya tidak akan mengulangi kesalahan gitu dalam melihat arah kebijakan The Fed gitu. The Fed sebelumnya juga bilang kita naikin suku bunga untuk meredam inflasi, tapi kan nggak kejadian segitunya ya gitu. Inflasi masih tetap cukup tinggi, tidak 2% seperti yang diharapkan gitu. Nah BI juga akan hati-hati gitu melihatnya gitu. Ketika The Fed udah mulai ngasih sinyal bakal mangkas suku bunga, bukan serta-merta BI akan wah siap-siap nih nurunin suku bunga duluan gitu. Dia akan lihat beberapa pertimbangan mulai dari kondisi fiskalnya US, terus kemudian masalah utangnya, terus yield obligasinya itu akan dipantau lebih detail gitu sehingga BI bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat gitu karena akan sangat berpengaruh terutama pada nilai tukar rupiah ya. Iya itu kan kemarin juga dinaikin 25 basis point karena sempat 16.000 hampir. Hampir gitu padahal awal tahun ngakunya udah memadai gitu ya. Tapi ya udah gitu itu keputusannya sangat bijak gitu. Nah di tahun depan dari dalam negeri kita lihat ada risiko inflasi mungkin kalau lihat tadi dari Mbak Sefty bilang ya ada kemungkinan kenaikan harga minyak kalau seandainya perang di Hamas melebar gitu. Nah itu kalau seandainya harga minyak naik beban APBN nggak cukup mampu buat nahan gitu. Nah dan harganya dilepas tuh biasanya akan menimbulkan inflasi yang lebih tinggi. Seperti pada 2022. Nah itu juga jadi risiko gitu. Satu lagi yang menjadi risiko adalah pangan, volatile food, beras, cabai dan lain-lain mengingat cuaca ekstrim masih berlanjut ya. Nah itu akan menjadi momok yang menyeramkan kalau bahasa kita yang akan diperhatikan BI dalam menentukan suku bunga gitu. Nah PDB 6-7% Kalau sebelumnya saya juga udah pernah bilangnya di cup-cupan kalau itu kayak fiksi gitu ya kalau 7% gitu. Jadi agak tidak memungkinkan dengan struktur perekonomian kita gitu. Karena kita tapi kan nggak 2024 mungkin dalam kepemimpinannya gitu. Taruhlah 5 tahun gitu ya, terus 10 tahun gitu ya. Biasanya kalau presiden baru gitu 2 tahun pertama itu dia sibuk konsolidasi gitu. Politik sana sini, hukum segala macam gitu. Jadi kayaknya nggak punya banyak waktu buat genjot lagi infrastruktur, benerin reformasi struktural gitu. Walaupun banyak yang sudah dimulai sama Pak Jokowi gitu ya. Nah itu sisa 3 tahun mungkin juga akan lebih banyak itu memikirkan periode kedua gitu. Jadi melihat 10 jadi tahun berapa ke belakang. dong? Di berapa nih angka pertumbuhannya kira-kira estimasinya? Mungkin masih sampai tetap di 5? Iya mungkin 5% ya sesuai dengan konsumsi masyarakat Indonesia ya. Selama orang Indonesia masih bisa makan, inflasi terjaga, itu 5% tuh udah sangat memungkinkan gitu. Berarti maksudnya janji manis tapi wajar ya, namanya juga masih kampanye. Iya, namanya gitu juga ya. masih kampanye gitu. Kecuali emang ada sesuatu yang meledak gitu. Maksudnya kayak seperti harga komoditas yang tiba-tiba naik lagi gitu ya. Walaupun itu tidak mungkin gitu. Tapi mana tahu itu kejadian, nah itu bisa aja ekonomi itu bisa digerek naik lebih tinggi dari 5%. Oke, itu dari Mas Michael. Dari Mas Iqbal sendiri gimana Mas kalau dari mengenai janji pertumbuhan ekonominya? Ya kalau janji ya pastilah karena ketiga pasangan ini kan mau menang ya. Jadi mereka dengan segala macam dalih ya, pasti kan ada yang bilang bahwa ini udah berdasarkan perhitungan, kajian dan seterusnya itu pastilah. Tapi nanti ketika mereka menjabat, saya mengutip kata Pak Khatib Basri ya, mantan Menteri Keuangan, semua akan menjadi presiden yang normal katanya. Gitu. Jadi toh juga Pak Jokowi juga mempersiapkan APBN untuk tahun depan. Pak Anggito juga pernah mention di sini gitu ya. Dan target di RPJM itu kan nggak jauh-jauh dari 5% kan. Jadi ke depan ketika mereka menjabat tuh pasti mereka akan fokus itu. Dan PR ke depan kan juga masih banyak ya, tadi konsolidasi misalkan politik. Kemudian juga masalah misalkan global gitu, kita nggak tahu ke depannya apakah makin banyak
makin meluas mungkin perang tadi yang sempat di-mention juga sama Tama gitu ya, perang di Hamas itu perang di Gaza meluas gitu ya. Belum lagi efek turunannya. Jadi sepertinya presiden besok sih akan sibuk sekali ya. Banyak pekerjaan gitu. Jadi kayaknya kalau untuk target-target itu pasti akan mengikuti aja sih. Nanti mengikuti ya. Kecuali nanti kalau ICOR-nya turun ke-4, Mas. Ya. Dan ada tata kelola reformasi yang beneran ini ya setelah panjang dipilih. Nah, naik bisa nih, bersedia harapannya gitu ya. Oke, sekarang kita ke Mas Davi. Mas Davi, Mas, kita udah 7.300 nih, walaupun tadi saya lihat 921 udah ke 7.295 lagi. Nah, menakar ke 2024, kira-kira ekspektasinya bagaimana sih Mas untuk IHSG di tahun depan? Ya, IHSG sebenarnya untuk sentimen tahun depan kayaknya cukup bagus ya, karena ya tadi prediksi suku bunga akan mulai melandai turun. Nah mungkin tapi tadi masih banyak juga sentimen-sentimen negatif dari dari global maupun dari domestik, seperti pemilu semoga berjalan lancar, jadi nggak ada gangguan ke pasar modal kita. Terus belum lagi ada isu likuiditas di perbankan yang nah itu bisa jadi akan mengganggu juga di pasar untuk di tahun depan. Tapi so far kemungkinan naik di atas 5% sih udah di tangan ya, karena kalau ngelihat track record-nya dari beberapa tahun terakhir dengan kondisi yang kurang lebih sama, itu IHSG bisa sih di atas 5%. Bahkan optimisnya ada yang menyebut kalau IHSG bisa cetak rekor baru di tahun depan, bisa di 7.700 sampai 7.800. Itu finish strong ya, 7.700, 7.800 ya Mas ya, end of year 2024 ya. Dengan kalau tahun politiknya stabil dan juga ada interest rate cut. Berarti itu dia dua momentum penguatannya ya, harapannya bisa finish strong di Betul, dua momentum penguatan tahun depan sih itu sih. Kita harus ngelihat dulu kondisi tahun depannya seperti apa. Oke, siap Mas Davi. Kalau gitu mungkin saatnya membeli ya, kalau gitu ya. Oke, sekarang ke Mas Tama lagi. Mas, ini ada isu sendiri yang mungkin kita berusaha angkat nih ya Mas ya, mengenai investasi di Metal Eten. Nah, kita juga satu sisi masih melihat angka impor LPG itu masih begitu besar di Indonesia, dan dari Pak Arifin Tasrif juga sudah mengatakan kita sebenarnya tuh harus menekan gitu ya. Angka impor ini yang sudah mencapai kalau tidak salah lebih dari memakan cukup besar untuk APBN sendiri ya. Nah, ini bagaimana kira-kira di 2024 ke depannya? Iya, kalau isu mengenai hilirisasi kan tujuannya untuk bagaimana Indonesia menekan impor ya, khususnya hilirisasi batu bara. Dengan hilirisasi batu bara kita bisa menekan impor LPG paling enggak 1 tahun itu diprediksikan impor LPG mencapai 6 sampai 7 juta ton yang nilainya itu dari BPS kemarin aku lihat sekitar 70 sampai 80 triliun. Nah, ketika misalnya hilirisasi ini jalan, kemungkinan ini bisa menekan itu sih, menekan impor LPG. Karena sejauh ini memang kita banyak sumber daya gas, cuma memang belum bisa dimanfaatkan untuk pembuatan LPG karena kilangnya kita belum ada. Jadi banyak sumber daya gas, natural resource kita tuh banyak gitu, berlimpah. Cuma memang untuk kilang, infrastruktur pembuatan LPG-nya belum. Jadi kilang dan teknologi nih berarti bottleneck-nya di sini gitu ya. Dan di 2024 jika memang ingin dijalankan dengan serius, kira-kira challenge apa sih yang patut diperhatikan gitu? Maksudnya untuk pembuat kebijakan. Ya jadi kalau untuk hilirisasi di batubara menjadi LPG ini kan problemnya satu, investor. Investor yang punya teknologi kan. Nah kemarin itu ada satu investor yang masuk yang dari Amerika Serikat ya, ini Air Product itu kan, cuma dia memutuskan untuk tidak jadi. Putar balik. Nah itu problemnya, jadi pemerintah agak pusing untuk mencari investor baru sih yang punya teknologi untuk hilirisasi batubara jadi LPG. Nah kira-kira hawanya gimana Mas 2024, kira-kira bisa secure investor baru nggak khusus untuk hilirisasi DME? Kemungkinan pemerintah lagi-lagi nyarinya dari Cina sih. Oh oke. Karena yang punya teknologi ya antara Amerika Cina lagi, apalagi hilirisasi ya. Tapi nggak apa-apa, kalau dari editor CNBC Indonesia nggak apa-apa nggak China lagi ya? Kalau Cina sih lebih ke bisa cepat kalau menurut. Dari hilirisasi sebelumnya kayak nikel gitu banyak terbangun ya karena banyak investor Cina sih. Dalam hal ini. Ya silakan Mas. Nggak manja betul. Nggak manja atau nggak perhatiin ESG atau gimana nih Mas? Iya maksudnya
bangun pabrik semen di Papua yang mau cuma Cina. betul. Bangun smelter di ujung Sulawesi yang mau cuma Cina gitu. Karena kalau perusahaan dari negara lain kan pasti nanya macam-macam, izinnya gimana, caranya gimana. Kalau Cina kan biasanya mereka berani aja gitu. Jadi yang penting baby steps-nya jadiin dulu gitu ya, atau gimana nih Mas dari sudut pandangnya? Iya, mungkin karena mentalitasnya juga kali ya, karena mereka ya berani aja gitu, berani ambil kesempatan kali ya. Yang namanya yang di bawah biasanya kan berani-berani aja, kalau yang di atas kan jaga aman ya Bal ya. Penutupnya jadi kayak gitu. Oke, menarik. Jadi sebenarnya 2024 dalam hal ini keseluruhan masih optimistis ya, dan dalam hal ini juga editor dari CNBC Indonesia, teman-teman di sini kita selaku melakukan pemberitaan yang akan terus netral dan memberikan dari sisi objektif. Kalau dari politik tentunya akan ada gagasan, dan ini yang bisa kita kawal terus sampai ke depannya.